Alhamdulillah, hari ini kita dapat sama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah, lalu dilanjutkan dengan majelis ilmu, sama-sama belajar dari kisah-kisah Al-Quran. Yang selalu ingin saya ingatkan ketika membaca kisah Al-Quran, bahwa kitab ini bukan kitab sejarah. Maka dia tidak mementingkan tanggal peristiwa itu terjadi, tempat pasti di mana itu terjadi, dan nama-nama tokohnya bahkan. Yang paling penting adalah setiap kali membaca kisah Al-Quran, kita perlu bertanya, apa tujuan kisah ini diceritakan? Ini yang paling penting, agar dia benar-benar optimal memberi petunjuk kepada manusia, walaupun telah berlalu waktu zaman beratus-ratus tahun atau beribu-ribu tahun. Hari ini kisah kita bersama Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Para nabi dan rasul adalah contoh-contoh yang baik untuk menjadi uswah hasanah. Para ulama tafsir menyebutkan tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh terdapat suri teladan yang baik bagi kamu dalam diri Ibrahim dan orang-orang bersama mereka. Bersama Ibrahim itu dan orang-orang bersamanya, yang dimaksud orang-orang yang bersama Ibrahim adalah para nabi secara umum. Itulah mengapa kita mengambil pelajaran dari contoh kehidupan seluruh nabi-nabi yang lain. Di antara bentuk keimanan kita kepada nabi dan rasul adalah mengakui status kenabiannya, pertama. Yang kedua, menghormatinya serta mengagungkan mereka sebagai seorang rasul tanpa membedakan satupun. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Mengingkari satu saja status kenabian dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah, maknanya sama dengan kita mengingkari semua nabi. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kaum Nabi Nuh yang mengingkari Nuh seorang diri, karena pada waktu itu nabi cuma satu, yaitu Nabi Nuh, tapi Allah berkata, "Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin." Umat Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh telah mengingkari para nabi dan rasul. Disebutkan semuanya. Sungguh pun begitu, para nabi dan rasul dapat menjadi uswah hasanah bagi kita dalam beberapa bidang kehidupan mereka, tapi mereka tidak lengkap sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Karena itu secara khusus Al-Quran menyebutkan, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh terdapat bagi kamu contoh yang baik pada diri Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mendesain seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW itu, dan ini adalah bulan kelahirannya, lengkap untuk menjadi contoh bagi siapapun. Apapun profesimu, di zaman manapun engkau hidup, pada budaya apapun, kamu dapat bercermin dari kehidupan Rasulullah SAW. Kita mencintai dan mengagungkan Nabi Isa alaihissalam misalnya, tapi apakah kita bisa mencontoh Nabi Isa alaihissalam ketika kita memperoleh kekuasaan dan kekayaan? Tidak bisa, karena Nabi Isa tidak pernah kaya, tidak pernah memperoleh kekuasaan. Kita dapat mencontoh Isa tentang hal kasih sayang, kepekaan sosial, dan sifat zuhud kepada dunia. Begitu pula kita menghormati, mengimani, mengambil contoh dari Nabi Sulaiman atau bapaknya Nabi Daud. Tapi bisa tidak kita mengambil contoh ketika kita dalam keadaan terpuruk, tidak punya apa-apa, mencontoh Nabi Sulaiman? Tidak bisa, karena Nabi Sulaiman memiliki kerajaan, terus berada di dalam kekuasaannya itu sampai wafat. Tidak ada contoh ketika Sulaiman sedang berada di bawah, tertindas, tidak bisa. Tapi pada diri Rasulullah kita dapat melihat semuanya.
Kenapa? Karena Nabi pernah menjadi pemimpin, Nabi pernah ditindas, Nabi pernah menjadi panglima perang, Nabi pernah menjadi juru damai, Nabi pernah menjadi guru, Nabi pernah menjadi murid, Nabi pernah menjadi anak, Nabi pernah menjadi ayah, Nabi pernah menjadi cucu, Nabi pernah menjadi kakek, Nabi pernah menjadi menjalankan peran sebagai seorang hakim, Nabi pernah menjalankan peran sebagai seorang karyawan, Nabi pernah menjalankan peran sebagai bisnismen, Nabi subhanallah. Makanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah bermakna sangat lengkap. Jadi apapun profesimu, lihat kehidupan Rasulullah. Bahkan kalau saya katakan satu profesi Nabi, Anda tidak dapatkan ini dari Nabi Isa alaihissalam misalnya, bisa tidak kita mencontoh Nabi Isa bagaimana menjadi ayah yang baik? Tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak punya anak, bahkan tidak pernah menikah. Tapi kalau saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa Nabi adalah contoh suri teladan yang baik sebagai seorang suami, maknanya sangat dalam. Kenapa? Anda ketika mendalami makna kalimat Nabi adalah contoh suami ideal, maka dia mencakup semua kasus keluarga. Kenapa? Perhatikan, Nabi menikah dengan Khadijah ketika berumur 25 tahun sampai Khadijah wafat saat Nabi berusia 50 tahun. Pernikahan Nabi dan Khadijah semuanya berjalan 25 tahun berarti. Dan itu dijalani Nabi tanpa menikah dengan perempuan yang lain. Artinya keluarga Nabi selama 25 tahun ini adalah keluarga monogami. Baru setelah itu pada tahun ke-11 atau ujung tahun ke-10 Nabi menikah dengan Saudah, wanita berusia 60 tahun. Baru kemudian beberapa bulan setelah itu Nabi menikah dengan Aisyah, tapi tidak mencampuri Aisyah sampai 3 tahun. Jadi Nabi juga sempat seperti monogami bersama Saudah selama 3 tahun sampai Nabi bercampur dan serumah dengan Aisyah. Baru setelah itu Nabi menjalani kehidupan keluarga poligami. Jadi kalau kita lihat total usia rumah tangga Rasulullah SAW dari usia Nabi 25 tahun sampai Nabi wafat usia 63 tahun, berarti 38 tahun usia rumah tangga Rasulullah. Dari 38 tahun itu ternyata 25 tahunnya adalah monogami. Baru 12 tahun setengah atau hampir 13 tahun Nabi baru poligami. Artinya sepertiga kehidupan keluarga Nabi kehidupan monogami. 2/3 kehidupan keluarga Nabi keluarga monogami. Cuma sepertiga kehidupan keluarga Nabi itu poligami. Nabi adalah contoh suami yang ideal bagi keluarga yang monogami, bagi keluarga yang poligami. Dan contoh suami yang ideal bagi ragam jenis pasangan masing-masing. Ada orang yang datang dan berkata, "Ustaz, saya ini menikah dengan seorang wanita yang jauh usianya di bawah saya, masih banyak sekali sifatnya yang kekanak-kanakan. Gimana saya harus bersikap?" Contoh Rasulullah SAW. Kenapa? Nabi menikahi Aisyah pada saat usianya masih 9 tahun. Jadi Nabi adalah contoh suami yang ideal bagi orang yang menikah dengan perempuan jauh di bawahnya. Ada seorang lagi datang, "Ustadz, gimana istri saya lebih tua dari saya, sering kita ribut nih, merasa dia lebih dewasa, dia apa?" Contoh Rasulullah. Karena Nabi adalah contoh suami yang ideal bagi istri yang lebih tua dari dirinya. Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi menikah dengan Saudah. Ada orang bertanya, "Ustadz, gimana kalau sekiranya saya menikah dengan perempuan yang telah dididik dengan cara Islami banget dari kecil, ya, dia tidak ditanamkan nilai-nilai Islami?" Contoh Nabi, karena Nabi menikah dengan putri Umar bin Khattab, Hafsah, dan putri Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah. "Ustadz, gimana kalau istri saya ini mu'allaf dari keluarga non-muslim?" Contoh Rasulullah menikah dengan Sofia binti Huyai bin Akhtab dari Yahudi, atau Maria Al-Qibtiyah dari Nasrani. Jadi komplit pada diri Rasulullah. Pada diri Sulaiman, hari ini kita bicara tentang Sulaiman, kita dapati bagaimana contoh yang baik ketika Anda berada di puncak kekuasaan. Kenyataan bahwa Sulaiman adalah seorang nabi sekaligus seorang raja, sebenarnya ada informasi yang sangat penting untuk pelajaran kita hari ini. Apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini pelajaran kita hari ini. Yang pertama-tama, paling penting, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungannya dengan kekurangan dan status Anda di bawah. Artinya, Anda bisa menjadi orang paling kaya sekaligus berada di puncak ketakwaan dibanding yang lain. Anda bisa menjadi orang paling berkuasa sekaligus paling bertakwa dibanding yang lain.
Subhanallah. Jadi masalahnya bukan masalah Anda miskin atau kaya, bukan. Bukan Anda berada di atas atau bukan. Ketakwaan kepada Allah hal lain. Mungkin ada orang yang miskin tapi lebih boros dari orang kaya. Ada orang yang miskin tapi lebih sombong dari orang kaya. Ada orang miskin sebaliknya yang lebih dermawan dari orang kaya. Ada orang kaya yang lebih zuhud kepada dunia daripada orang miskin. Ini nilai yang paling umum yang dapat kita dapat pertama-tama dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada banyak tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi hari ini saya akan fokuskan di dalam surat An-Naml. Teman-teman yang punya mushaf dapat dibuka dalam surat An-Naml itu. Allah memulai kisah Sulaiman ini pada ayat ke-15 ketika Allah berfirman, walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Subhanallah. Yang paling kita ingat ketika bercerita tentang Sulaiman, seorang nabi sekaligus raja dan sangat kaya, iya kan? Tapi Allah tidak bercerita dia memberi harta kepada Sulaiman, dia tidak bercerita dia memberi kekuasaan kepada Sulaiman. Apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab yang Allah ceritakan pokok akar sesuatu yang bisa menyebabkan Sulaiman memperoleh kehormatan sampai bisa seperti itu. Apa? Ilmu pengetahuan. Maka Allah bercerita, walaqad ataina Dauda wa Sulaiman. Sungguh kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman apa? Kerajaan, harta, tidak, ilma, ilmu pengetahuan. Wa qala, keduanya berkata, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah alladzi faddalana, yang telah melebihkan kami ala katsirin, dibanding kebanyakan dari hamba-hambanya yang beriman. Subhanallah. Perhatikan apa ucapan Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam ketika mereka memperoleh nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang kemudian membuahkan kekuasaan, membuahkan kekayaan. Keduanya berkata alhamdulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kata-kata yang paling sering kita ucapkan. Ya, bahkan setiap rakaat salat harus kita baca itu. Kalau tidak, tidak sah. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam kalimat alhamdulillah? Alhamdulillah mengandung makna at-tawadhu'. Alhamdulillah mengandung makna asyukur. Alhamdulillah mengandung makna pengakuan akan segala sesuatu bukan hasil dari cipta karya kita, hasil dari kecerdasan kita, hasil dari kekuatan fisik kita, hasil dari koneksi kita, bukan. Menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hukum kekekalan nikmat. Benar dalam memahami dan mengejawantahkan alhamdulillah dalam kehidupan mempengaruhi seberapa abadi kenikmatan yang ada dalam dirimu. Begitu itu hilang dalam dirimu, hilang pula kenikmatan itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Alif lam pada hamd di kalimat alhamdulillah bermakna lil istighraq. Dalam bahasa Arab artinya bermakna menyeluruh. Artinya segala pujian, segala hamd itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kamu jangan cepat sombong, jangan cepat merasa terbang ketika dipuji oleh orang lain. Hakikatnya semua pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan semuanya. Diri kita ini tidak punya kekuatan apapun tanpa pemberian kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak kita sombong ketika pujian datang ke kita. Kita tahu, orang beriman tahu bahwa hakikat segala pujian yang ditujukan kepada dirinya sebenarnya ditujukan kepada Allah. Kenapa? Allah yang menciptakannya. Saya memuji pesawat N250 ini bagus sekali, begini. Sebenarnya saya memuji pesawatnya atau memuji Habibinya? Memuji Habibinya, karena Habibi sang pencipta. Begitu juga manusia. Jadi para ulama ketika menjelaskan tentang alif lam dalam alhamdu menyebutkan 4 jenis pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pujian Allah kepada dirinya sendiri, itu balik kepada Allah.
Yang kedua, pujian Allah kepada makhluk itu balik kepada Allah, seperti Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada dalam akhlak yang sangat agung. Allah memuji siapa? Memuji penciptanya. Kemudian pujian makhluk kepada makhluk, hakikatnya juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pujian hamba kepada makhluknya, itu udah pasti kembali langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna alif lam. Hamd, apa arti hamd? Kita ketika membaca terjemahan Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa yang ada dalam benak kita? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji. Kenapa ada kata segala? Karena alif lam tadi, alhamd. Al bermakna keseluruhan, maka segala. Ham diartikan puji. Sebenarnya ini adalah makna sebagian, bukan melambangkan seluruh makna yang ada dalam hamd. Kenapa? Hamdun punya dua dimensi makna yang sama-sama kuat. Apa? Yang pertama bermakna al-majdu, artinya kagum. Yang kedua asyukru, artinya terima kasih. Kagum dan terima kasih berbeda. Saya berikan contoh. Anda jalan ke satu tempat, satu gedung bagus sekali. Terus Anda masuk, Anda lihat interiornya, desainnya, subhanallah demikian rincinya. Anda terkagum-kagum. Siapa desainer bangunan ini? Apakah Anda berterima kasih? Tidak, karena bukan rumahmu. Bangunan itu bukan milikmu, tapi engkau kagum. Ini kagum saja, tidak ada terima kasih di situ. Ada lagi temanmu pulang dari haji, dia bawa oleh-oleh sejadah. Di rumahmu sejadah sudah banyak, bahkan kualitasnya lebih bagus dari itu. Kamu kagum dengan kualitas sejadah itu? Tidak. Tapi ada syukur di situ, ada rasa terima kasih di situ, bahwa di antara nikmat, di antara teman-temannya yang dia ingat di tanah haram itu, dia ingat pada diri kita. Ya, kita bersyukur itu terima kasih. Sekarang sudah tahu beda mana kagum, mana terima kasih? Sudah? Baik. Pada nikmat Allah Subhanahu wa taala terkandung keduanya. Karena itu ayat tentang pujian kepada Allah tidak berkata al-majdu lillahi rabbil alamin, tidak. Tidak berkata asyukru lillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah bukan, segala terima kasih bagi Allah bukan, tapi alhamdu, pujian dan kesyukuran semuanya kembali kepada Allah. Itu nikmat. Semua nikmat Allah itu pasti tidak pernah terlepas dari dua dimensi tadi, kekaguman dan kesyukuran. Karena itu di dalam surat An-Nahl, ketika Allah bercerita tentang nikmatnya, Allah berfirman begini, lihat ini unik sekali. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung nikmat Allah, kamu gak mampu menghitungnya. Kira-kira yang ada dalam benak kita tidak mampu menghitung nikmat Allah. Kira-kira kenapa sebabnya? Kenapa? Banyak. Tapi sayang sekali ayat ini tidak berbicara kuantitas. Kalau ayat ini berbicara tentang banyaknya nikmat Allah, ayat itu akan berbunyi begini. Wa in ta'uddu ni'amallah. Kalau kamu coba menghitung nikmat-nikmat Allah, datang dalam bentuk plural. Tapi ini tidak. Datang dalam bentuk kata benda tunggal. Kalau kamu coba menghitung satu nikmat Allah, gak mampu kamu. Kenapa? Karena ada dua dimensi tadi. Pada semua nikmat Allah satu-satu ada kekaguman, ada terima kasih. Contoh, kalau kamu menghitung satu nikmat mata, tidak bakal bisa kamu menghitung kekagumanmu kepada Allah, tidak bisa kamu menghitung terima kasihmu kepada Allah. Mari kita hitung. Bagaimana Allah menciptakan kornea, mata? Bagaimana Allah menciptakan air mata? Bagaimana dia keluar secara refleks? Bagaimana ya mata berkedip ya sepersekian detik? Bagaimana jumlah piksel yang ada dalam mata ini? Bagaimana warna-warna melekat yang ada dalam mata ini sehingga seolah-olah melekat pada benda-benda? Bagaimana syarat mengirim? Anda hitung itu semua gak bakal mampu. Kalau kamu coba hitung satu saja nikmat mata, kekagumanmu kepada Allah gak bakal pernah habis. Begitu juga syukur, dimensi kedua dari kata hamd. Kalau kamu coba menghitung apa saja kebaikan yang telah kamu rasakan karena punya mata, satu nikmat mata gak bakal mampu. Saya bisa melihat ini waktu kecil, saya bisa berjumpa orang tua saya bisa ini, saya bisa kerja terus setiap hari. Apapun hasil dari nikmat mata itu kamu gak bisa hitung. Kalau kamu coba menghitung satu saja nikmat Allah, gak bakal. Perhatikan, yang membuat kerajaan, kenikmatan, kekuasaan, kekayaan yang ada pada diri Sulaiman dan Daud adalah hukum kekekalan nikmat. Apa tadi? Syukur. Anda ingin abadi nikmat Anda, maka seabadi kesyukuran Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik. Wa waritha Sulaiman Daud, dan Sulaiman mewarisi kerajaan dari ayahnya Daud. Daud, nabi yang sangat kuat, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan bisa melunakkan besi dengan tangannya. Subhanallah. Ini yang luar biasa lagi. Kalau pada diri Sulaiman apa? Sulaiman mengembangkan kerajaan lebih besar dari ayahnya. Pada surah lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Sulaiman ini. Sulaiman kerajaannya dimulai dari mana? Dari doanya, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Oh, min ba'di, saya lupanya ya. Ya Allah, ampunkan dosaku dan berikanlah aku kerajaan yang tidak bisa disaingi oleh siapapun setelahku. Jadi, Anda bisa bayangkan negara besar pada hari ini atau beberapa waktu sebelumnya, lalu Anda bandingkan dengan kerajaan Sulaiman, tidak ada apa-apanya. Karena Nabi Sulaiman telah berdoa dengan doa yang tidak tanggung-tanggung. Nabi Sulaiman berdoa, beri aku kerajaan yang tidak bisa disaingi oleh kerajaan manapun sampai hari kiamat. Pokoknya siapapun yang datang setelah Sulaiman tidak bisa menandingi kerajaan Sulaiman. Sekarang siapa yang paling kuat? Amerika Serikat. Oke, kita hitung. Militernya sekian, jumlah peluru kendalinya sekian, jumlah pesawat tanpa awaknya sekian, jumlah. Oke. Yang kedua, Cina. Oke, kita hitung semuanya. Oke. Kemudian apa? Jepang, Rusia, kemudian Jepang. Anda hitung. Jangankan satu kerajaan yang paling kuat tadi, Amerika Serikat atau China, bergabung misalnya 5 kekuatan besar dunia saja dulu. Baik, bergabung. Ingin menghancurkan kerajaan Sulaiman, sekiranya kerajaan itu masih ada dengan kekuatan yang dia miliki pada saat itu. Saya tidak berkata jika Sulaiman sekarang dia punya teknologi militer yang luar biasa. Tidak, seperti dia kerajaan pada waktu itu. Tidak bakal mampu menandingi kerajaan Sulaiman. Apa sebabnya? Perhatikan. Di antaranya adalah Allah memberi keistimewaan kepada Sulaiman dapat mengatur jalannya angin. Ini satu saja. Nanti kita bicara tentang pasukan jinnya Sulaiman nanti, yang mampu memindahkan istana Ratu Balqis dari Yaman ke Syam, tempat kerajaan Sulaiman, daerah Palestina itu ya. Yang bilang kerajaan Sulaiman itu di Borobudur ngawur, itu pasti itu, ya. Sulaiman pasti di sana. Nah, itu saja ditolak sama Sulaiman karena ternyata ada kekuatan yang lebih besar lagi. Seorang yang diberi ilmu dapat mendatangkan singgasana Balqis dengan sekejap mata, melebihi kekuatan Ifrit, satu jin yang cerdik dari bangsa jin yang cerdik dan sangat kuat. Nanti kita bicara itu. Satu kekuatan yang tidak terlihat dari Sulaiman saja dapat mengatur angin. Anda bisa bayangkan kalau sekiranya sekarang ada kerajaan itu di daerah Palestina sekarang, lalu Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia, Jerman secara serentak mencoba menyerang kerajaan Sulaiman. Sulaiman cukup berkata kepada angin, kembalikan semua rudal-rudal mereka, peluru-peluru mereka itu ke negara mereka masing-masing. Hancur apa tidak? Hancur. Doa Nabi Sulaiman. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Jangan tanggung-tanggung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini punya semuanya. Allah ini sangat kaya. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Anda meminta kepada Allah, kata Nabi, "Idza sa'alta Allah fas'al al-firdausil a'la." Kalau engkau berdoa kepada Allah surga, minta yang paling tinggi. Minta kelas Firdaus. Jadi Anda meminta kepada Allah mobil 1300 cc dengan mobil 4500 cc, sama mudahnya bagi Allah. Maka jangan berdoa kepada Allah, ya Allah kasih aku mobil yang ya, jangan sebut merek yang paling bagus. Susah Ustaz. Itu susah bagi kita. Bagi Allah nggak ada yang susah. Sulaiman berdoa tidak tanggung-tanggung, diberikan kerajaan yang tidak bisa disaingi oleh siapapun setelahnya. Subhanallah. Baik. Nah, apalagi keistimewaan pada ayat ini? Wa qala ya ayyuhan nas 'ullimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Wahai semua sekalian manusia, kita telah diajarkan, kami telah diajarkan bahasa burung. Sulaiman juga mengerti itu. Nanti ketika bercerita tentang semut, Sulaiman juga mengerti itu. Jadi besar kemungkinan Sulaiman ini memang memahami bahasa binatang secara umum. Kalau ada keterangan bahwa Sulaiman dapat mendengar dan memahami
bahasa-bahasa hewan maknanya lebih ajaib dari sekedar bahasa. Kenapa? Karena hewan-hewan berbicara menggunakan frekuensi yang berbeda dengan manusia. Jadi Sulaiman bukan hanya mengerti tentang kepahaman bahasanya saja, bukan, tapi memiliki perangkat yang memang luar biasa dalam sistem pendengaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, lalu Allah bercerita tentang kejadian antara Sulaiman dan semut. Ini saya lampau, saya skip, karena kita akan bercerita tentang momen ketika Nabi Sulaiman kehilangan burung hudhud. Ini saya dahulukan, kenapa? Karena di situ terdapat sangat padat tentang karakteristik seorang pemimpin yang harus dimiliki oleh manusia. Ini pelajaran kita untuk hari ini, ya, yaitu berada pada ayat ke-20 surat An-Naml. Perhatikan yang sedang buka mushaf. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhud. Sulaiman memeriksa barisan burung-burung. Jadi tentara Nabi Sulaiman ini ada dari manusia, ada dari jin, ada dari burung-burung. Saya tidak berkata bahwa Nabi Sulaiman menguasai semua bangsa manusia, tidak. Atau Sulaiman menguasai semua bangsa jin, juga tidak. Begitu juga Sulaiman tidak menguasai semua bangsa burung, tidak. Tapi ada burung-burung yang takluk menjadi pasukan Sulaiman. Dan Sulaiman sangat teliti. Wa tafaqqadat tayra. Sulaiman memeriksa langsung, inspeksi pasukan burung-burungnya. Sifat pertama seorang pemimpin adalah teliti. Di ayat ke-20 ini. Faqala ma liya la aral hudhud. Lalu Sulaiman berkata, kok aku nggak lihat hudhud? Kata Sulaiman. Kalimat pendek di ayat ini menunjukkan bahwa Sulaiman adalah seorang pemimpin yang memiliki sifat tidak tergesa-gesa. Begitu dia memeriksa pasukan, ini sedang apel pagi misalnya, lalu Nabi Sulaiman melihat sekilas tidak ada hudhud. Apakah Sulaiman langsung berkata, kenapa hudhud tidak datang? Tidak. Pemimpin tidak boleh tergesa-gesa dalam memutuskan, dalam menghakimi, ya, menerbitkan undang-undang, nggak boleh tergesa-gesa. Harus benar-benar teliti. Sulaiman bilang, aku kok gak lihat hudhud. Subhanallah. Kalau Sulaiman berkata, kenapa hudhud tidak datang? Lalu ada yang berkata, Tuan Raja, hudhudnya ada, itu di pojok. Kan malu jadinya. Tapi Sulaiman bilang dulu, aku gak lihat hudhud. Am kana minal ghaibin. Atau memang hudhud lagi absen dari barisan ini. Pada ayat ke-20 ini kita dapati dua sifat yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Pertama adalah ketelitian, yang kedua adalah tidak tergesa-gesa. Lalu di ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Baik. Ternyata hudhud memang tidak ada. Hudhud ini apa? Hudhud ini bangsa burung yang memiliki keistimewaan dapat melihat sumber air masih berada di bawah tanah. Jadi hudhud dapat memberi informasi kepada Sulaiman, ada air di sana dalam jarak berapa meter, jumlahnya berapa kubik air, hudhud tahu secara terperinci. Lalu Sulaiman memerintahkan jin untuk menggali tempat yang ditunjuk oleh hudhud. Jadi hudhud ini seperti insinyur tambang lah ya. Seperti itu ya. Anda bisa bayangkan kalau ada hudhud zaman ini direbutin orang gimana. Baik. Hudhud tidak ada. Apa kata Sulaiman? La u'adzibannahu 'adzaban syadidan. Aku pasti akan mengazab hudhud dengan azab yang sangat pedih. Aula azbahannahu, atau aku sembelih dia. Di dalam kitab tafsir seperti di Tabari disebutkan, la u'adzibannahu, akan siksa, akan hukum hudhud, bentuknya adalah dicabuti bulu-bulunya. Pedih sekali itu. Baik. Perhatikan, apakah Sulaiman adalah seorang pemimpin yang kasar? Tidak. Sulaiman mendengar dialog semut saja di beberapa ayat sebelum ini, dia menjadi tertawa. Di ayat ke-19, fatabassama dhahikan min qawliha. Ada semut yang peduli kepada teman-temannya ketika melihat pasukan Sulaiman sudah dekat. Semut itu langsung berdiri dan berkata, kalian masuk semua.
supaya tidak diinjak-injak oleh Sulaiman. Subhanallah, Nabi Sulaiman terkagum-kagum dan tersenyum betapa bahagianya hati Sulaiman. Ada jenis makhluk yang sangat pemberani. Semut itu bisa punya pilihan, dia langsung sembunyi dia sendiri. Cepat dia sembunyi, biarkan saja teman-temannya. Tidak, itu bukan sifat yang baik. Allah menceritakan kepada kita surah ini, surah An-Naml. Apa gunanya ya Allah? Allah menyebutkan satu makhluk kecil itu. Apa? Ada pelajaran di situ. Kamu jangan mau selamat sendiri, jangan. Malu kamu kepada semut kalau kamu cuma memikirkan dirimu sendiri, jangan. Hiduplah untuk visi besar. Hiduplah untuk menyelamatkan peradaban. Hiduplah untuk menyelamatkan umat. Hiduplah untuk punya bagian dari kejayaan agama ini nantinya. Subhanallah. Sulaiman pribadi yang sangat lembut. Tetapi pada saat memimpin harus tegas. Sulaiman sampaikan kepada seluruh pasukan, Hudhud tidak ada. Aku pasti akan menghukumnya dengan hukuman yang pedih atau akan sembelihkan. Subhanallah. Ini hal yang sangat penting dimiliki oleh orang tua, para guru, ya, dan para pemimpin dalam unit-unit paling kecil sekalipun. Umar bin Khattab, satu hari Abu Dzar Al-Ghifari datang kepadanya dan berkata, Umar, orang-orang ini takut kepadamu karena sifatmu yang keras. Nangis Umar. Umar berkata, ya Abu Dzar, kalau sekiranya manusia tahu apa yang ada dalam hatiku, kelembutan hatiku, mereka berani mengambil jubah yang sedang aku kenakan, kata Umar. Tapi untuk jabatan seperti ini tidak ada yang lebih pas kecuali ketegasan, kata Umar. Harus tegas. Karena mengharapkan manusia bergerak atau menjaga hak-hak orang lain berdasarkan kebijaksanaan dan kesadaran, dikit sekali jenis manusia seperti itu. Maka ketika Anda memimpin harus tegas. Saya berikan contoh. Seorang guru kasih PR kepada anak-anaknya, mahasiswa-mahasiswanya. Dikasih tugas. Minggu depan tugas dikumpulkan. Semua mengumpulkan kecuali satu orang tidak mengumpulkan. Lalu dipanggil sama dia, kenapa kamu tidak mengumpulkan? Saya tidak bikin. Jadi kamu nggak bikin PR? Iya Pak. Oh, oke, nggak apa-apa, saya maafkan. Saya ini orangnya baik sekali. Wah. Lalu dia memberi tugas kepada yang lain, tugas PR lagi. Minggu depan yang tidak mengerjakan PR 5 orang, 6 orang. Juga tidak dihukum sama dia. Minggu depan yang tidak mengerjakan PR setengah kelas lebih. Minggu depan yang tidak mengerjakan PR semua kelas kecuali 1-2 orang. Gak bisa begitu. Harus ada ketegasan. Pemimpin apapun itu. Maka Sulaiman pada ayat ke-20 punya sifat teliti, punya sifat tidak tergesa-gesa. Pada ayat ke-21 punya sifat tegas. Cukup tegas saja? Tidak. Harus adil. Lalu apa ujung ayat itu berbunyi? Subhanallah, betapa indahnya Al-Quran dan betapa indahnya dia bercerita. Aula ya'tiyanni bisultanim mubin. Kecuali kalau burung hudhud datang kepadaku membawa alasan yang kuat. Subhanallah. Adil. Dalam menerapkan aturan di rumah kepada anak-anakmu, di sekolah kepada murid-muridmu, ya, kepada karyawan-karyawanmu, kepada bawahan-bawahanmu, tidak boleh dengan satu bahasa. Karena kondisi bisa berubah-ubah. Bisa jadi dia punya alasan begitu. Anda datang, anakmu datang dari sekolah pukul 5 sore, padahal kamu sudah bilang dia harus pulang ke rumah jam 2 siang. Lalu Anda katakan, ayah kan sudah bilang kamu harus pulang ke rumah jam 2 sudah berada di rumah. Tapi ayah, nggak ada tapi-tapi. Anda nggak tahu apa itu. Mungkin ada urusan yang sangat penting yang menyelamatkan nyawanya, atau nyawa dirimu, atau nyawa teman-temannya. Hari berikutnya dia tidak mau melakukan lagi itu, walaupun sangat mulia. Kenapa? Yang penting bapaknya bilang jam 2 harus ada di rumah, nggak penting yang lain. Nggak boleh. Sulaiman tegas tapi adil, kecuali kalau Hudhud membawa alasan yang kuat di situ. Subhanallah. Pemimpin kita jadi tahu mengapa kerajaan ini bisa besar, mengapa ditakuti, mengapa disegani, mengapa, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu di ayat ke-22 Allah berfirman, famakatha ghaira ba'id. Maka tidak berlangsung lama, tidak begitu jauh waktunya. Ghaira ba'id, tidak jauh. Di sini bisa bermakna waktu, bisa bermakna tempat. Artinya bisa juga bermakna bahwa tidak berapa lama burung Hudhud datang dan mengambil posisi tidak jauh dari Sulaiman. Hudhud sudah melakukan pelanggaran apa tidak? Sudah.
Tapi dia berani menghadap ke Sulaiman. Kenapa? Berarti Sulaiman sudah membudayakan kepada para anak buahnya, kepada orang-orang di bawahnya, bahwa dia adalah pemimpin yang adil. Kalau kamu punya alasan yang kuat, kamu gak usah takut. Kalau kamu berada di atas kebenaran, kamu gak usah khawatir. Aku adalah pemimpin yang nyaman untuk itu. Ini yang harus kita pelajari juga sebagai orang tua. Jangan sampai anakmu tidak berani bercerita kepadamu, ya, hal-hal yang dianggapnya salah, yang olehmu dianggap salah olehmu. Nggak mau. Jangan begitu. Begitu Hudhud datang, faqal, Hudhudnya berkata, perhatikan, bahasa rakyat kecil dari bangsa burung berani kepada seorang pemimpinnya dengan bahasa seperti ini. Ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Hudhud berkata, aku tahu sesuatu yang kamu tidak tahu, Sulaiman. Subhanallah. Apa yang membuat rakyat berani berkata selugas itu kepada pemimpinnya? Kecuali tahu bahwa pemimpinnya sangat adil dalam memimpin. Berani dia berkata, kamu memang seorang raja, tapi bukan berarti kamu tahu segalanya. Ini penting. Jangan menganggap begitu Anda jadi orang tua, Anda selalu lebih benar dari anakmu. Anda selalu punya pengalaman, punya pengetahuan, punya wawasan lebih dari anakmu. Tidak, belum tentu. Ada bagian-bagian dari kehidupan ini yang mungkin dia lebih baik pengetahuannya daripada dirimu. Hudhud berkata, aku tahu sesuatu kamu tidak tahu. Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Aku datang dari negeri Saba dengan berita yang meyakinkan. Subhanallah. Aku datang dari negeri Saba. Jarak antara Saba dengan Palestina itu sekitar 2000 km. Apa gerangan yang membuat Hudhud melakukan perjalanan sejauh itu? Pada ayat-ayat berikutnya, saya bocorkan, Anda akan tahu bahwa betapa luar biasanya rasa cemburu yang ada di dalam diri Hudhud melihat masih ada orang, masih ada kaum yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala. Kita harus belajar ini dari Hudhud, seberapa sensitif kita melihat masih ada di antara saudara kita, tetangga kita, orang-orang di dekat kita yang masih tidak menjaga hukum Allah, tidak menjaga hak-hak Allah, meninggalkan salat, meninggalkan kewajiban, meninggalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak malu dengan Hudhud. Hudhud harus melakukan perjalanan 2000 km. Itu perjalanan pergi. Lalu dia pulang melapor kepada Sulaiman 2000 km lagi, 4000. Cukup itu perjalanan Hudhud? Tidak. Nanti Sulaiman akan menguji Hudhud. Antar suratmu, mengantar 2000 lagi. Lalu lihat reaksi mereka dan laporkan kepadaku. Datang lagi kepada Sulaiman 2000 km lagi, 8000 km. Demi dakwah la ilaha illallah dari seekor burung Hudhud. Ya, Saba, satu negeri yang berada di selatan Jazirah Arab, wilayah Yaman sekarang. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah Saba itu nama seorang perempuan atau nama satu negeri? Kata Nabi, innama hiya li rajulin. Sesungguhnya bukan, dia sebenarnya nama seorang laki-laki. Lahu ashra aulad, yang memiliki 10 orang anak laki-laki. Fatayamana arba'an fatasha'ama sittatun wa taya'ama arba'ah. Dari 10 orang anak itu, 6-nya kemudian mendiami Syam, tasya'ama, mendiami Syam, 4-nya mendiami Yaman. Itulah kemudian menjadi 4 peradaban penting yang ada di Yaman. Nah, awalnya dari mana? Dari Saba. Bangsa Saba itu hidup dari kurun waktu, berdasarkan analisa para ahli sejarah, 1100 sebelum Masehi sampai 115 atau 150 tahun sebelum Masehi. Dalam kurun waktu sekitar 900 tahun itulah bangsa Saba memperoleh kejayaannya. Di dalam surah Saba, Allah sebutkan dalam surah ke-34, Allah sebutkan bagaimana kondisi negeri Saba. Anda bisa perhatikan surah Saba ayat ke-15. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh dalam pemukiman yang ada di negeri Saba itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Jannatani an yaminin wa shimal. Taman-taman buah-buahan di sebelah kiri dan kanan. Jadi ada bukit, kiri kanan itu berisi buah-buahan semuanya. Disebutkan jika perempuan-perempuan yang ada di negeri Sabah itu lewat di lorong taman, artinya kiri kanan mereka terdapat buah-buahan yang sampai menutupi kepala mereka. Perempuan-perempuan itu cukup lewat membawa keranjang di atas kepala mereka di ujung jalan. Lalu ketika mereka keluar di ujungnya lagi, keranjang-keranjang itu sudah penuh dengan buah-buahan tanpa perlu dipetik. Ya. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Perhatikan. Allah bercerita tentang negeri yang sangat makmur, negeri yang sangat sejahtera. Apa perintah Allah? Dua tadi. Hukum kekekalan nikmat. Kulu min rizqi rabbikum. Enggak ada larangan kamu menikmatinya. Silakan makan. Tapi jangan lupa washkuru lahu. Harus syukur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Fa'a'radu di ayat ke-16-nya. Lalu bangsa Sabah berpaling, tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah kirimkan banjir besar. Jadi bangsa Sabah menciptakan Saddu Ma'rib, bendungan Ma'rib. Ma'rib itu nama kota mereka, ibu kota Sabah itu Ma'rib. Mereka ciptakan bendungan sepanjang 60 km. Ya, sebentar, maaf. Tebalnya 60 meter, tingginya 16 meter, panjangnya 600 meter. Itu mereka ciptakan sehingga perairan, irigasi semuanya sangat bagus. Nah, ini kemudian digerogoti oleh tikus dan mereka semuanya tenggelam di banjir besar ketika terowongan itu hancur. Inilah fenomena yang paling tepat untuk menjelaskan makna firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak mungkin mengubah nasib satu kaum dari sebelumnya tinggi, dari sebelumnya sejahtera, dari sebelumnya berlimpah, kecuali mereka sendiri yang mengubahnya menuju kepada kecelakaan, menuju kepada kekurangan, menuju kepada kekeringan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Allah tidak mungkin mengubah nasib satu kaum yang dulunya bagus. Kalau yang dulunya tidak baik lalu baik, itu dari Allah. Nabi Sulaiman memperoleh semua kenikmatan itu. Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan dari Tuhanku. Allah yang memberikan. Tapi kalau dari baik menuju buruk, tidak mungkin Allah. Kita sendiri yang melakukannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hudhud berkata, aku datang dari negeri Sabah. Kejadian ini kapan? 300 tahun sebelum Masehi. Lalu Hudhud pun mulai bercerita ya. Tapi waktunya habis. Tak apa-apa, kita lanjut insya Allah. Ada pertemuan berikutnya tentang kabar yang dibawa oleh Hudhud ini. Saya pikir ini dulu. Ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Silakan. Mungkin ada di antara jamaah yang ingin tanyakan atau diskusikan berkaitan dengan ini. Ya, kita sebenarnya sampai jam berapa ini? Jam 1 pas. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan, nggak apa-apa. Ya. Ayat ke-23 Hudhud bercerita, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha 'arsyun 'azim. Pertama-tama Hudhud membawa berita begini. Hudhud sampaikan dulu bahwa berita yang dia bawa itu adalah berita yang meyakinkan. Waji'tuka di ayat ke-22 tadi, waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Hati-hati betul jika Anda memiliki akses kepada penguasa, akses kepada pemimpin, akses kepada pembuat kebijakan, lalu dia membuat satu kebijakan karena kesalahan informasi Anda. Hati-hati. Anda harus benar-benar selektif membawa berita kepada siapa saja, apalagi kepada pemilik kekuasaan, apalagi kepada pemangku jabatan, karena ini berakibat buruk kepada rakyat semuanya. Maka yang pertama-tama diyakinkan oleh Hudhud kepada Sulaiman, aku membawa berita yang sangat meyakinkan. Lalu Hudhud bercerita, aku dapati seorang perempuan yang memimpin satu kaum. Negeri itu diberikan semua jenis kebaikan. Wa utiyat min kulli syai'in, dan diberikan segala hal-hal baik kepada mereka. Arti wa utiyat min kulli syai'in ini berarti negeri Sabah itu adalah negeri yang makmur secara ekonomi,
stabil secara kehidupan sosial, ya, politiknya dan lain-lain sebagainya. Jadi negeri ini dalam semua timbangan sekarang sebagai negara yang kuat, negara yang maju, ada semua pada negeri Sabah itu. Walaha arsyun azim, dan dia punya singgasana yang agung, yang besar. Informasi hudhud ini langsung menyebutkan bahwa siapa pemimpin mereka, yaitu seorang perempuan, bagaimana sifatnya, yaitu suka kepada kemegahan, dia memiliki arsy yang tinggi, dan bagaimana keadaan negeri itu sangat makmur, politiknya bagus, kehidupan sosialnya bagus, tidak banyak konflik horizontal di situ, ya, tidak banyak apalagi hal-hal yang mengganggu ketenangan, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya Hudhud benar-benar memperhatikan kerajaan negeri Sabah, bukan hanya melihat sekilas lalu melapor. Ini kerja orang sekarang, baru baca judul di grup WhatsApp langsung di forward kemana-mana, ya enggak? Tanpa memahami itu. Jangan, Anda belajarlah dari Hudhud ini. Perhatikan dulu baik-baik. Kira-kira ini berita bohong apa enggak? Kalau dia baik, baik enggak kalau kita sebarkan? Siapa yang dirugikan di sini? Apakah ini buka aib orang lain? Apakah ini? Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau enggak usah. Tahan diri kita, tahan. Jangan gampang membawa berita ini, jangan gampang. Cukuplah seorang disebut pembohong, kata Nabi, ketika dia bercerita apa saja yang dia ketahui. Enggak semua yang Anda ketahui, enggak semua yang Anda lihat harus Anda ceritakan, tidak. Harus ada pertimbangan-pertimbangan. Hudhud sudah memperhatikan semua secara saksama, baru dia bercerita kepada Sulaiman. Apakah ayat 23 ini adalah inti pesan dari Hudhud? Sama sekali bukan. Hudhud bercerita tentang wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Aku dapati pemimpin mereka itu bersama kaumnya sujud, tunduk kepada matahari selain, ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh syaitan telah menghiasi amalan mereka sehingga mereka berpaling dari jalan yang benar dan mereka pun tidak memperoleh petunjuk. Subhanallah. Ini kisah tentang bagaimana perjalanan hidayah yang datang kepada diri manusia, bagaimana setan berusaha menyesatkan manusia, serta bagaimana menghiasinya dengan amalan-amalan seolah-olah bagus padahal itu buruk. Ya, ini pembahasannya panjang sekali tentang jalan panjang hidayah sehingga sampai ke dalam diri kita masing-masing. Insyaallah ada waktu kita akan sambung ini insyaallah, ya. Ini yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Apabila ada salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.